Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Kiai Haji Abdul Rohim yang sudah tidak asing lagi tentunya di kalangan masyarakat pada umumnya. Beliau adalah seorang mubalik, penceramah sekaligus seorang dalang, gitu ya. Boleh dibilang sebagai seorang dalang. Kenapa? Karena beliau selalu menampilkan membawa wayang di setiap mengisi pengajian dan sebagainya. Dan pada umumnya masyarakat lebih mengenal beliau dengan sebutan Ki Joko Goro-Goro. Ya, tentunya semua penasaran sebetulnya kenapa harus dipanggil dengan sebutan Ki Joko Goro-Goro. Bagaimana kisahnya, kemudian bagaimana beliau memulai dakwah sampai dengan detik ini, bagaimana juga beliau bisa sampai hadir di Taiwan, kemudian bisa bergabung bersama masyarakat yang berada di Taiwan. Kita akan tanyakan langsung kepada beliau. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, nampaknya lelah sekali ya. Ya cukup lumayan. Lumayan ya. Beliau baru saja mengisi ceramah ketika hari Ahad di Taipei Station dalam rangka Milad Darus Syafa'ah bersama dengan Kecil Mas yang kelima, dan alhamdulillah pada hari ini sudah bisa bergabung. Sebetulnya bagaimana, Ustaz, tanggapan Ustaz tentang Taiwan? Kami atas nama Guru Ustadz Kiai Ulama Indonesia merasa bangga serang bahagia di tanah negara bangsa di mana non-muslim ternyata pejuang-pejuang Islam, ilmuwan cendekiawan pemuda-pemudi Islam Indonesia dengan semangatnya mengibarkan bendera agama, berkilah kalimatillah, memberikan penerang pencerah terutama khususnya kepada Muslim Indonesia tidak PKW BNI yang ada di Taiwan ini. Perjuangan bukan hanya pikiran, tenaga, bahkan harta benda dicurahkan semuanya demi syiar Islam. Contohnya kemarin saya merasa bangga dan bahagia, ternyata Islam terutama Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama pejuang Islam di sini sangat menyenangkan hati. Hanya merasa bangga dan bahagia sebagai ulama atau kiai atau ustadz di Indonesia itu memberikan support 100% doa karena itu semuanya pejuang-pejuang Islam, pemimpin pemuda-pemudi Islam yang ada di Taiwan ini melanjutkan perjuangan. Kami orang tua merasa bahagia, senang ternyata walaupun di negara non-muslim kayak di keluarga kita sendiri, anak-anak kita, santri-santri kita, PKI semuanya dengan ramah sekali menyambut kita bagaikan keluarga sendiri. Ya, betul. Ya, mungkin ini karena kita terus terang dari beberapa laporan yang dapat kami sampaikan bahwa sebagian dari mereka merasa bahwa Abah ini, kita lebih akrab panggilnya Abah ya, tidak hanya sebagai seorang kiai, tidak hanya sebagai seorang ustadz, tapi bisa memposisikan diri sebagai seorang teman. Dan itu kenapa banyak sebagian dari TKI yang ada di Taiwan khususnya itu mereka merasa sangat ingin sekali berjumpa. Bahkan beberapa yang kemarin dapat terlihat itu banyak sekali diantaranya yang minta foto dan sebagainya. Ya, satu pertanyaan, Ustaz, kenapa Abah itu lebih dipanggil dengan sebutan Ki Joko Goro-Goro? Sejarahnya bagaimana itu bisa terjadi? Karena Ahlussunnah wal Jamaah atau Islam itu identik dengan uswah hasanah, hikmah mauidhah hasanah dengan rangkulan, sehingga ketika Wali 9 datang membawa Islam ke tanah Jawa itu dengan seni dan budaya ya, dari sejarah kebetulan kita orang Demak, kota Wali Sunan Kalijogo itu dulunya berdakwah dengan seni dan budaya. Kemudian ketika itu saya melanjutkan meniru dengan metode dakwahan Sunan Kalijogo dengan media seni wayang yang berarti kan wajib sembahyang. Ketika masa itu aku masih belum remaja, masih mubalik kecil, menginjak remaja, saya berdakwah dengan pegang wayang Gunungan Pakeliran Semar Garing Petro Bagong, yang budaya Jawa Semar Garing Petro Bagong itu adalah goro-goro. Sehingga pada saat itu karena kebetulan saya itu masih jejaka pegang wayang Semar Garing Petro Bagong goro-goro, akhirnya terkenal Kiai Joko Goro-Goro. Oh,
Itu asal usulnya. Ya ternyata filosofi dari goro-goro itu memang ajakan Sunan Kalijogo. Karena goro-goro itu berartikan goro itu golek roh rasa. Jadi ngaji itu golek rasa. Jadi mencari rasa. Rasane wong salah bendak dikendah. Rasane lali bendak dieling, rasa maksiat bendak tobat, rasa pemintar bendak bener, goleki rasa tentrem, rasa adem royah, rasa ayem. Iki ben wong sing rawuhna tentrem, sing teko padha ayem, kabeh dadi adem lumantar goro-goro. Sampai sekarang pun walaupun sudah tidak Joko lagi, itu nama yang dari kecil sehingga menjadi tren kita. Terkenalnya Kiai Joko Goro-goro, semakin banyaknya wayang yang saya bawa, akhirnya memang kita sering dakwah dengan wayang, akhirnya beri julukan Ki Joko Goro-goro. Jadi pada mulanya sebetulnya adalah ketika sudah belajar dari kecil, masih muda, di usia muda, sudah bermain wayang goro-goro ya. Jadi Gareng Sumarko itu dan teman-temannya itu, sehingga banyak orang menyebut akhirnya dengan Joko Goro-goro seperti itu namanya. Iya. Nah, Semar Gareng Bagong itu adalah ajaran Sunan Kalijogo yang dibawa dari budaya Hindu-Buddha dari India yang datang ke Jawa, kemudian direkayasa oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Semar Gareng Petruk Bagong itu berartikan Semar itu delapan Samaro, Yusamiru, Tasmiron, Tismaron, Pausamirun, Samirla, Tusamir. Artinya Tusamir itu cepat-cepatlah, ayu-ayu, aki-aki. Semar mesem wis ora samar, wis rasa bingung sing jagat dunya niku, sing penting cekel la ilaha illallah, sing begegek iku artine kenceng imani, senajan uget-uget olahe jagat kaya apa, sing kenceng imani ora samilak-milik, sing anteng, sing tenang, Semar, ayu, aki-aki, cepet-cepet segeralah. Naila khairin artinya mencari kebaikan, dan tembung nolo gareng adalah naila khairin, mencari kebaikan. Artinya Semar Gareng adalah amar ma'ruf, segera ayo melaksanakan kebaikan. Seperti itu. Kemudian Petruk Bagong, Petruk itu di kapal taroka yang fluku otrok itu artinya tinggalkan. Ma bagoma itu suatu perkara bago yang tidak ada guna, perkara yang jelek, tinggalkan perkara yang buruk. Maka Semar Gareng cepat melaksanakan kebaikan, tinggalkan keburukan, alias Semar Gareng Petruk Bagong amar ma'ruf nahi mungkar dijuluki goro. Ya, seperti itu kurang lebih, bahwa ternyata perjalanan itu tentu saja tidak mudah, Pak. Ketika menghadapi orang berdakwah itu menemukan banyak sekali tantangan. Sebetulnya tantangan apa yang paling Abah temui ketika berhadapan dengan warga atau orang-orang yang bahkan mungkin non muslim sekalipun, seperti Abah hadir di Taiwan, pasti ada orang yang non muslim yang sehingga mereka punya rasa kebencian atau bagaimana, atau kendala apa yang Abah hadapi selama menjadi pendakwah? Kita itu tadi filsafat kita adalah semua mesem orang sama, semuanya kita diterima dengan indah, smile, ketawa, senang. Karena apa? Ketika harus memuculi atau melepaskan suatu keruwetan dari tembung bahasa kerawitan, itu dari tembung keruwetan, dari ruwet biar mudah, dengan nada-nada seni langgan yang namanya kempul. Artinya kumpul, diduduk kumpul, orang biar mau kumpul. Karena dakwah kita itu merangkul. Kemudian setelah kita mengumpulkan manusia belum bisa balik, ada musik yang namanya sitar. Sitar itu maksudnya ayo podo titer, woro-woro muter-muter, disareno nganggo speaker, nganggo sound center, yang suaranya sitar itu kecil itu artinya kecil. Maksudnya apa? Mengajak kebaikan itu pasti ada rintangan, tapi rintangan itu adalah merupakan suatu bunga-bunga untuk menaiki tingkat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beberapa rintangan perjuangan itulah yang akan memetik sebuah kenikmatan. Karena apa? Fitnah itu adalah akan seseorang naik pangkat munggah. Jadi wong nek difitnah kuwi arep munggah, wong diolok-olok kuwi
dihasuti mergo nikmat sing bakal dugi iso gede wong alis pagi. Makanya bahwa apapun yang di rintangan apapun kita tidak masalah, itu hanya manusia. Yang pasti kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali. Jadi hadapi dengan senyuman gitu ya, senyum gitu ya. Ya itu salah satu cara bagaimana ketika ada halangan, ada hambatan, selalu tersenyum untuk bisa menyembuhkan itu. Ya selain itu Pak, sejak 2 tahun sebelumnya sudah pernah ke Taiwan sebelumnya ya, di tahun-tahun sebelumnya. Ya. Untuk tahun yang kali ini, kesan apa yang paling mendalam ketika hadir di Taiwan untuk yang kedua kali ini? Dari yang pertama saya merasa bangga, senang, apalagi yang kedua ini makin senang lagi karena semakin syiar, semakin banyak. Kebetulan dari santri-santri TKI yang ada di Taiwan yang dulu ketika Abah datang yang pertama belum sembahyang, belum dekat dengan Abah, sekarang sudah melaksanakan sembahyang. Banyak dari termasuk teman-teman tongkrongan organisasi itu semuanya sekarang sudah melaksanakan perintah, sudah mendapatkan hidayah, sehingga ini semakin Islam syiarnya di Taiwan ini semakin terasa, sehingga di sini semakin tenang dan yakin kalau cendekiawan putra-putra bangsa Indonesia, pemuda-pemudi Islam, pejuang-pejuang Islam, termasuk yang ada di PCNU, di teman-teman di Masjid At-Taqwa, itu ikhlas sekali dalam li'ilai kalimatillah. Insya Allah semoga teman-teman pejuang-pejuang Islam di Taiwan diberikan rezeki yang gampang, barakah, sehingga teman-teman TKI-TKW pejuang-pejuang Islam di sini semuanya akan mendapatkan jatah ziarah Mekah Madinah, sehingga bersama-sama nanti ketemu di surganya Allah. Amin. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, dan kita sudah berbincang-bincang dengan Abah langsung. Apabila di antara rekan-rekan ada yang ingin menanyakan atau ingin mengetahui bagaimana tentang Abah dan sebagainya, silahkan bisa datang langsung ya, berkunjung silaturahmi. Kebetulan di tempat Abah juga memiliki pondok pesantren, dan di sana banyak hafiz, tahfidz, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan bisa berhubung dengan Abah langsung datang di Demak Bintoro Kota Wali Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya, mudah-mudahan informasi ini dapat memberikan manfaat, memberikan motivasi untuk rekan-rekan BMI yang masih berada di Taiwan agar lebih semangat lagi dalam beribadah, kemudian lebih bersemangat lagi dalam mensiarkan agama Islam untuk ke depan agar lebih baik dan lebih meriah seperti itu ya Pak. Ya, dan support Abah untuk semua pejuang-pejuang organisasi yang di Ngarcopoto ataupun yang di Kayangan, semua pimpinan, semua anak-anak santri TKI-TKW yang ada di Taiwan, yang organisasinya di darat maupun di angkasa, di udara, satu, mencari akhirat, tidak akan melarat. Yang kedua, ngaji mesti bakal aji. Bersedekahlah maka kamu akan kaya. Syukuri apa yang ada, Allah akan menambah yang belum ada. Tangisan air mata kesedihan suatu saat akan menjadi air mata kebahagiaan. Ini adalah semangat dari Abah Ki Joko Goro-Goro Kiai Haji Abdul Rahim kepada semua pejuang-pejuang Islam, PCINU, Masjid At-Taqwa, organisasi yang di Ngarcopoto, yang di Kayangan, semuanya lanjutkan perjuangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa, dahsyat sekali. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Saat ini saya berada di Taipei Station, tepatnya di pusat kota Taiwan. Dan pada kesempatan sore hari saya bersama dengan salah seorang beberapa rekannya yang mengikuti pengajian pada kesempatan sore hari. Kita akan tanyakan bagaimana pengajian pada kesempatan sore hari, apakah berkesan atau memberikan apa yang mereka dapatkan pada kesempatan sore hari. Ya, saya berbincang dengan salah satu BMI yang ada di Taiwan. Dengan siapa Pak? Dengan Mas Teguh dari Cilacap. Dari Tainan. Dari Tainan. Di Taiwan ya, di Tainan. Juga dari Cilacap, dari Kiai. Mas Yuli dari Cilacap, di sini di Kiai. Kebetulan mereka bertiga dari Cilacap dan Mas Yahya. Bagaimana
setelah mengikuti pengajian pada kesempatan sore hari ini, apa yang sudah didapatkan menurut pendapat Anda semua? Bu, alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita mendapat berkah yang sangat banyak karena kita sendiri dari PSCS tadi sudah melangsungkan pertandingan dan alhamdulillah menang, dan berikutnya kita menuju ke pengajian. Jadi sambil menyelam minum kopi kurang lebihnya begitu. Yang jelas sangat luar biasa untuk hari ini. Ya, ada kesan dan kesan bagaimana tentang pengajian hari ini? Kesannya untuk semua panitia tetap jaga kekompakan, jaga semangat dan kerjasama yang baik untuk membuahkan hasil yang baik seperti ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini semuanya kita sudah selesai dan diuji dengan makan bersama. Mudah-mudahan kedepannya kita sesama PMI bisa menjalin silaturahmi, bisa menambah tali persaudaraan untuk mensiarkan agama Allah yang ada di negeri. Bagaimana dengan Ustadz hari ini? Apakah memuaskan atau bagaimana kesan-kesan? Alhamdulillah untuk keramat hati semuanya bisa mengena pada hati kita, bisa semuanya bisa memahaminya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini Tabligh Akbar tahun 2012 hadir ke Taiwan. Tapi lebih mantap hari ini. Jogogoro begitu jol. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada majelis taklim dari Darus Syafa'ah atas undangannya, dan sangat istimewa, dan ustadznya gandem. Saya bersama dengan salah seorang yang luar biasa sekali. Beliau selalu membantu dan selalu ada di setiap kegiatan yang ada di Taiwan, terutama kegiatan kerohanian dan sebagainya. Ya, pasti tidak asing lagi dengan beliau. Siapa namanya? Ibu Aini Syafa'ah. Ya, bagaimana setelah pengajian pada pagi hari ini sampai dengan malam, bagaimana tanggapan Anda setelah selesai kegiatan? Alhamdulillah, pada hari ini ada nggak sih kesan tersendiri dengan hadirnya Ustadz di Jogogoro ini? Adakah kesulitan-kesulitannya dalam kesulitan pasti ada, tantangan pasti ada, persiapan ada dari awalnya bagaimana, tapi setelah kita jalani subhanallah tidak ada lagi kesulitan. semua tampak mudah begitu ya? Ya. Ada nggak pesan untuk teman-teman atau BMI yang lain untuk ke depan bagaimana tentang kemanitiaan dan sebagainya? Baik, kepada seluruh jamaah khusus BMI Taiwan dimanapun berada, saya berharap jika Anda mengadakan Tabligh Akbar, jaga kebersamaan dan luruskan niat, otomatis dimanapun berada